Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rina Trisnaningsih. Saya akan mempresentasikan kontekstualisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan nilai sosial dan budaya daerah setempat. Pembahasan pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dikontekstualisasikan sesuai nilai luhur kearifan budaya daerah. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menerapkan metode pendidikan yang dinamakan dengan sistem Among. Sistem Among yaitu pendidikan dan pengajaran yang meliputi asah, asih, dan asuh, yakni mengajar dengan hati nurani, kepala, dan panca indera. Dalam sistem Among ini, guru sebagai penuntun hendaknya dapat membantu dan mendampingi anak dalam arah perkembangannya dengan harapan dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas, sehat secara fisik dan mental, dan bermanfaat bagi sesama, namun tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur. Sistem Among tersebut kemudian melahirkan 3 semboyan pendidikan, diantaranya adalah Ingarso Songtulodo. Ingarso Songtulodo bermakna bahwa guru mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Apabila diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan nilai budaya luhur, diantaranya adalah terdapat salah satu tradisi suku Jawa yaitu Nyuwun Sewu, di mana hal ini ditujukan untuk menunjukkan rasa hormat dengan orang yang lebih tua. Hal ini dapat dibiasakan guru melalui kegiatan bersalaman sebelum masuk kelas dan sebelum meninggalkan kelas. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan senyum dan sapa terhadap teman sebaya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan baju adat khas Jawa Timur di hari tertentu untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik untuk meningkatkan rasa cinta pada suku daerahnya. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang bermakna bahwa guru harus menjadi pelopor ide, di mana dalam hal ini penerapannya adalah guru dapat memberikan beberapa metode yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa ada hambatan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang bermakna bahwa guru dapat memberikan dorongan atau arahan guna berkembangnya peserta didik untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Berikut ini adalah penerapan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantoro di dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah diadakannya ekskul Jaranan Turangga Yaksa dan ekskul Karawitan. Jaranan Turangga Yaksa sendiri merupakan tarian khas dari Kabupaten Trenggalek yang biasanya digunakan untuk memperingati hari jadi Kota Trenggalek pada tanggal 30 Agustus. Di setiap sekolah biasanya diadakan ekskul Jaranan Turangga Yaksa ini sebagai bentuk untuk pelestarian budaya khas dari Kabupaten Trenggalek. Dari ekskul Jaranan Turangga Yaksa sendiri, peserta didik itu dapat mempelajari mengenai nilai-nilai budaya yang ada di kabupatennya. Kemudian juga belajar mengenai bagaimana cara kekompakan, kemudian mempelajari mengenai latar belakang dari adanya Jaranan Turangga Yaksa ini sendiri. Dan yang selanjutnya adalah ekskul Karawitan yang di sini digunakan untuk melestarikan budaya-budaya alat musik khas dari Jawa. Dan maka dapat meningkatkan karakter religius pada siswa. Kemudian yang terakhir adalah pembiasaan senyum, sapa, dan salam. Jadi, sebelum siswa memasuki sekolah, siswa diperkenankan terlebih dahulu untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru yang ada di gerbang sekolah. Baru kemudian siswa melanjutkan untuk memasuki kelas bimbing. Hal ini dapat meningkatkan rasa hormat antara siswa dengan guru, serta rasa menghargai siswa dengan gurunya sendiri. Kemudian, Bapak Ibu guru juga memakai baju adat pada setiap hari Kamis, di mana hal ini untuk mengenalkan baju-baju adat
kepada peserta didiknya, serta digunakan untuk meningkatkan rasa cinta peserta didik terhadap budaya luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya. Kekuatan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu dengan penerapan pembelajaran budi pekerti yang diintegrasikan dengan bidang studi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri yaitu pengembangan potensi alamiah pada anak yang memerdekakan anak sehingga dimaknai agar anak dapat mengatur hidupnya sendiri serta tercipta perdamaian hidup di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman menitik beratkan pada pembelajaran yang harus sesuai dengan era perubahan, sehingga peserta didik mampu berkembang sesuai dengan harapan. Namun, di samping itu, dalam pembelajaran haruslah tetap ada nilai budaya dan kearifan lokal. Hal ini karena agar peserta didik mampu peka dan memiliki sikap responsif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga penting bahwa pembelajaran budi pekerti yang berasaskan pada nilai-nilai budaya lokal namun tetap memerdekakan. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, sesuai dengan filosofi tersebut, pembelajaran berdiferensiasi merancang pembelajaran agar dapat memerdekakan pemikiran dan potensi murid, sehingga pembelajaran yang diterapkan haruslah sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar pada siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.